Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil haram ila masjidil haram ila masjidil haram ila aqsal ladzi barakna hawlahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang kita muliakan para sahabat, para ulama, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami' Al-Hidayah Al-Karam Ustaz Bapak Jinian, serta Bapak Jito Amin, Bapak Abdul Rahman, serta Bapak Haji Mahmud, Bapak Ridwan Umar, Bapak Haji Abdul Hadis, Bapak Haji Gajus, dan seluruh jamaah yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kami cintai. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu nama hormat ta'zim kepada beliau, tidak mengurangi sedikit dulu. Alhamdulillah, bersyukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat syahadat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama telah hadir di Masjid Al-Hidayah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa mencatat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di sini, jamaah yang di rumah, dan seluruh penonton yang telah memberikan sebagai hambatan di dalam kegiatan rutin di Masjid Al-Hidayah ini, khususnya yang berikan konsumsi pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan Allah rezeki, Allah sempurnakan kesehatan, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Kita wali mengisi Al-Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal barakatuh fi ta'atil Allah terjadi dengan Allah bisyaful rahmah wa maghfirah darajat fi jannah bi'ala alihi bi jiwar nabi siddiq wa syuhada wa shalihin ila hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kemarin Isra Mi'raj sampai mana? Naik buruk dong. Naik buruk. Buruk berdana nih. Ayah. Buruk peringatan. Judulnya buruk peringatan. Ketika Nabi SAW keluar dari rumah, kemudian Nabi melihat yang namanya buruk. Faqultu li Jibril, ya Jibril ma'iyah. Qala Jibril, ya buraq dabatul anbiya wa rasulih bil qabri wa ba'da tajadduka Ibrahim. Nabi bertanya, ya Jibril, apakah ini? Ini adalah buruk, binatang yang warna putih, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Kaki depannya lebih pendek, kaki belakangnya lebih panjang, karena jalannya lompat. Kanguru berarti. Ini adalah kendaraan para nabi dan rasul, dan kendaraan kakek kamu Nabiullah Ibrahim. Jadi buruk itu kendaraan yang begitu bagus, memakai pelana, tapi pelananya nggak seperti pelana yang ada di dunia. Udah kan pakai kulit, tapi joknya itu, tempat duduknya buruk itu yang bakalan Nabi tunggangi terbuat daripada batu jamur yang berwarna merah, tapi lembut. Lekangnya itu terbuat dari kain sutra.
dan dihiasi dengan batu permata dan berlian. Kemudian buruk itu menatap Nabi. Nabi melihat di kulit kelopak matanya itu sebelah kanan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang sebelah kirinya Muhammadur Rasul. Kemudian Nabi tanya, jadi bil haji dapati wa kaifa dapati ummati bil jannah. Ya Jibril, ini adalah kendaraan fi haji lailah pada malam ini. Bagaimana kendaraan umatku nanti di dalam surga? Sakata Jibril sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril juga bisa menjawab. Ternyata Nabi cintanya luar biasa kepada umatnya. Ketika Nabi akan mengantari Qur'an, Nabi teringat jamaah Masjid Jami Al-Hidayah yang lagi kuliah subuh pada saat ini. Bagaimana kendaraan umatku jamaah Masjid Al-Hidayah subuh nanti di dalam surga, sebab surga itu sangat luas, sangat luas. Di sana nggak ada jalan kaki, tapi luas. Ijaraita sama raita mulkin azim. Jika engkau melihat, kemudian engkau melihat, engkau akan melihat, wahai Muhammad, istana yang begitu megah, laksana gunung yang kokoh. Ke istana segede gunung Salak. Ada orang punya istana di dunia segede gunung Salak atau gunung Pangrango. Dari Jagakarsa kelihatan itu gedenya gunung. Itu penghuni surga nanti, insya Allah. Ngaji aja dan terus ngaji, ibadah, beramal soleh, jaga hati dan jaga akhlak, insya Allah masuk surga. Gampang masuk surga. Amin ya amin ya Rabb. Asal taat kepada Allah dan Rasulnya masuk surga. Enggak taat kepada Rasulnya, enggak sembahyang, enggak ngaji, masuk surga. Cuma nyangkut dulu, transit. Wasu'udat Jibril ila sama' wa sajada fi tahtil arsy. Malaikat Jibril nggak bisa jawab, kemudian naik ke langit dan sujud di bawah Rasul Rahman dan menanyakan kepada Allah apa yang ditanya oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, kendaraan bagi umatnya. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, absir ila habibi Muhammad. Ya Jibril, turunlah engkau ke alam dunia, kabarkan gembira kepada kasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dabatuka wa dabatu ummatuka fil jannah. Al-Buraq, sungguhnya Buraq itu adalah kendaraan engkau dan kendaraan umat engkau nanti di dalam surga. Alhamdulillah. Tuh, kita ke Masjid Al-Hidayah subuh naik motor Beat, Honda, apalagi Honda Beat, apalagi Mio, mogok mulu. Di sono nggak ada kendaraan kayak gitu. Sebab itu kendaraan dunia butuh perawatan, butuh bensin, butuh servis. Kalau bocor ada light, ada ucok. Tapi di dalam surga ucok amal lain kagak ada. Kenapa ucok dan lain kebanyakan orang Kristen? Orang Kristen, Hindu, Buddha gak bakalan masuk surga kecuali umat Islam. Ini keyakinan kita. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul adn tajri min tahtiha anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul azim. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah, melakukan amal-amal soleh, bagi mereka itu balasannya surga jannatul adn tajri mengalir di dalamnya itu sungai-sungai.
khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Wa dzalika al-fawzul 'azim. Itulah keuntungan yang sangat besar. Jadi yang bisa masuk surga hanya orang muslim. Yang lain enggak, minggir duluan. Alhamdulillah, keyakinan kita. Kemudian Nabi naik kurok, dikawal oleh malaikat Jibril bil yamini, di kanannya, dan Mikail di kiri. Kakala Nabi berjalan, baru banget jalan, tiba-tiba malaikat Jibril memerintahkan kepada Quraish untuk turun. Ketika Quraish itu turun, kemudian Nabi melaksanakan ibadah sholat. Kemudian Nabi berjalan pasal hatta balagha jannat nakhl. Ketika berjalan berhenti melihat pohon yang begitu banyak daripada kurma, buahnya yang begitu lebat. Nabi suruh turun melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian Nabi berjalan lagi. Malaikat Jibril berkata, "Atadri aina sholaita ya Muhammad? Apakah Anda tahu di mana engkau melaksanakan ibadah sholat?" Faqala la. Kemudian Nabi berkata, "Tidak tahu ya Jibril, sholaita bi Taibah wa ilaiha muhajirun man talaq." Engkau melaksanakan sholat adalah at-Taibah, Madinatul Munawwarah. Nanti engkau akan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, dan golongan-golongan kaum al-muhajirin. Disinilah kekuatan umat Islam dan tersebar agama Islam ke seluruh dunia. Nanti engkau akan dikuburkan di Taibah, di Madinatul Munawwarah. Dulu sebelum Nabi safiratkan menghadap Allah, sebelum Nabi hijrah ke Taif, Nabi berangan-angan akan meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah, yakni Ethiopia. Dikarenakan ketika Nabi hijrah menuju Ethiopia, kampung halaman Bilal bin Rabah, Nabi disambut dengan gembira, dengan banyak orang-orang yang memeluk ajaran Islam. Bahkan Raja Habasyah masuk Islam. Nabi berangan-angan untuk hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Habasyah pada tahun ke-7 daripada kenabian. Tapi Allah berkehendak lain. Allah memberitahukan kepada Nabi bahwasanya Nabi akan hijrah nanti pada tahun ke-13 daripada kenabian. Nabi akan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Alhamdulillah. Coba kalau Nabi hijrah ke Habasyah dan Nabi meninggal dunia di negeri Habasyah, repot kita. Apa repotnya? Pisahnya dulu. Yang satu ke Saudi, yang satu lagi ke Afrika. Bagi Afrika, masya Allah, orangnya ganteng-ganteng, Hitam. Putih. di sana kagak ada nasi kapsa, ada nyemplengan tuh, kayak terigu pakai apa? Pakai kelapa digoreng emplengan. Sono, untung alhamdulillah Nabi hijrah ke Madinah, berarti cuma satu jalur, satu jalan, satu negara. Alhamdulillah. Nabi jalan lagi. Pas Nabi sedang jalan, kemudian berhenti. Pantala qaburah yaqubihi yadhaqru haitsu adraka tarfatun. Kemudian Nabi berjalan lagi, kemudian suruh berhenti. Pas berhenti, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, aina sholaita?" La adri ya Jibril. Sholaita bi Madyan indahu sajadatul Musa. Engkau sembahyang tadi 2 rakaat adalah di Madyan, kota Madyan. Ketika Nabi Allah Musa keluar dari kota Mesir dan ingin ditangkap oleh Fir'aun dan ingin dibunuh, meninggalkan kota Mesir ke Madyan. Di situ ada pohon kurma yang besar, tempat teduhnya Nabi Allah Musa.
Ketika Nabi Allah Musa lelah dan capek letih, kemudian berhenti di bawah pohon korma, sedang asik tidur, tiba-tiba pohon korma buahnya jatuh kena jidatnya Nabi Allah Musa. Kaget Nabi Allah Musa. Perut dalam keadaan lapar dimakan tuh korma. Tak kala dimakan, kemudian Nabi Allah Musa sadar ini perbuatan yang haram, karena ini bukan miliknya, punya orang, bukan rezeki. Kayak kita dulu kan jaga karsa, ini kan banyak pohon apa? Pohon duren. Malam hujan lebat, ledek gede banget, duren itu pada jatuh. Ini aki-aki yang punya tanah berebutan sama bocah. Itu bukan rezeki. Alhamdulillah dapat duren, bukan. Itu punya orang, harus pulangin. Gimana pusat yang punyanya udah kagak ada, datengin ke kuburan bagiannya sih. Oh maafin ya dulu sudah tua. Kalau nggak disedekahin, kalau di kota, bukan milik kita, haram. 40 hari ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Doa kita nggak dijawab oleh Allah. Nabi Allah Musa akhirnya kebingungan nyari ke kampung-kampung, tanya kepada orang, ini kebun siapa? Akhirnya tunjukkan itu kepunyaan Nabi Allah Su'aib. Nabi Su'aib orang yang kaya raya. Nabi Allah Musa datang minta halalin, kata Nabi Su'aib, aku tidak halalkan karena dia seorang nabi. Lihat, ini calon nabi nih. Korma atau dua dinyari-nyari keliling berhari-hari, pemilik itu kebun. Akhirnya suruh kerja Nabi Allah Musa puluhan tahun tidak digaji, hanya mengharap redha satu korma. Pas sudah ditentukan, dikasih waktu lagi. Nabi Allah Musa akan tinggalkan Madyan, tidak boleh Nabi Allah Su'aib kecuali engkau bekerja denganku. Pas ketiga waktu, akhirnya Nabi Su'aib dibilang, wahai Musa, aku akan redha apa yang kau ambil satu korban, tapi satu permintaan. Apa yang Nabi Allah Su'aib? Nikahkanlah putriku yang bernama Sapuro. Tapi istri anak putriku dalam keadaan cacat. Dia nggak bisa melihat, telinganya apa? Budek, udah buta, budek kaku, gabung, kakinya cacat. Dia nggak pernah kemana-mana. Nabi Musa mikir-mikir, tapi kalau dinikahkan dapat keridhaan Allah dan keridhaan Nabi Allah dari korban. Akhirnya setuju Nabi Allah Musa telah menikah. Lihat tuh istrinya Sapuro, pas dilihat, ternyata cakep banget, lompat Nabi Allah Musa. Kata Nabi Allah Su'aib, kenapa? Ada apa gerangan? Katalah kau melihat istrimu di rumah tersebut. Wahai Nabi Allah Su'aib, apa yang kau beritahukan kepadaku jauh betul. Ternyata orang yang cantik jadi matanya normal, hidungnya maju, dia mendengar, dia bisa jalan. Kata Nabi Yusuf, itulah perumpamaan putriku. Dia nggak pernah melihat benda haram, nggak pernah melihat dengar orang yang berbuat ini, kaki nggak pernah berjalan ke tempat masjid, dijaga oleh Allah Subhanahu. Tuh dapat istri cantik, keturunan Nabi, kebunnya luas. Mantap kan? Sesuai dengan sabda Nabi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Iltamisul rizqa bin nikah. Rawatun Mudi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Carilah rezeki dengan sebab nikah. Bagaimana cara cari rezeki dengan sebab nikah? Kalau kita punya anak, yang penting pinter ganteng, ilmu pengetahuan luas, tidak siri dengan ilmu agama, kerja di
Gak punya perusahaan, deketin yang punya perusahaan, bosnya. Bos kan nyari, siapa yang ganti bisnis kerajaan? Anak muda ganteng dikenalin, jadi gak? Anak kita gak punya rumah, dapat gak punya perusahaan, punya perusahaan. Begitu juga nih, umpama si pulang perantau ke Jakarta, baik Jawa, Sunda, Madura, Padang, betul? Perantau kan banyak ke Jakarta daripada ngontrak. Saya bilangin di zaman saya model kayak gitu. Lo kalau ngontrak mulu itu habis. Gimana cari pusat biar saya nggak ngontrak, syukur-syukur punya rumah. Gampang. Lu nikahin yang punya kontrakan anaknya. Jadi lu dapat anaknya, dapat kontrakannya, dapat anaknya. Begitu. Kalau untuk beli tanah di Jagakarsa sekarang, tanah 70 meter 2 lantai udah MM-an, gaji UMR. Sampai kapan lu bisa beli tanah? Kiamat. Bikin lama, bikin mahal tuh kan. Makanya kawin orang kaya, putrinya, betul nggak? Tuh, tapi ini sampai kapan lu begitu? Gua cari berdua. Usaha rupok mahal, 70 juta, bener nggak? Betul. Lu nikahin putrinya punya rupok, kelar, beres kan? Beres. Nggak, beres. Adem dah. Saya pas selamat toko 70 baru kenal. Kelar. Nggak apa-apa, cari itu. Bener? Mantep. Jadi dapat bonusnya. Udah nikahin anaknya, dapat rumahnya, dapat warisan, nanti bakal dipinjam. Bukan mainan. Ngopi mulu 3 kali kakak apa Samsung. Gua ajarin. Zaman saya harus begitu. Ya kan? Tuh kan? Betul. Yang soleh dari mantu yang soleh, Allah aja dijaga dengan melaksanakan perintahnya, dijauhkan larangannya, panggilan azan aja disegera untuk melaksanakan sholat. Apalagi putri bapak yang model kelihatan, Allah aja ditakutin. Nah, apalagi putri bapak. Alhamdulillah, bahagia dah. Alhamdulillah. Nabi jalan lagi. Ketika jalan, Nabi melihat musuh gedung-gedung yang begitu tinggi menjulang. Nabi suruh berhenti. Kemudian Nabi melaksanakan sholat. Sudah melaksanakan sholat, Nabi ditanya, aina sholaita? Qala la qala sholaita baitul laham haitsu wulida Isa bin Maryam. Ya Muhammad, di mana engkau melaksanakan ibadah sholat? Aku tidak tahu ya Jibril. Engkau melaksanakan sholat di Bethlehem. Di mana itu? Tanah Palestina. Bethlehem. Rumah daging, disitulah Nabiullah Musa dilahirkan. Tuh di tanah Palestina. Kalau kita jarak tuh, mama dari Turki lebih enak tuh. Kalau enggak lewat Mesir, itu lewat darat. Cuman lewat darat agak jauh, tapi enak jalan-jalannya kan. Orang kita kan demen jalan-jalan daripada naik pesawat, udah nyampe aja. Itu pasti dah kalau kita ke tanah Palestina itu banyak pada jarak mari. Bethlehem tempat lahirnya Nabiullah Musa. Tapi tata caranya itu bukan agama kita seperti orang-orang Nasrani. Banyak salib di situ, boleh kita orang Islam datang di situ. Namanya Nabi. Tapi kalau mau ke situ ke tanah Palestina, jalan Nabiullah Ibrahim, nama bapak namanya Samsudin, Khairuddin, Ali, Muhammad, Hasanuddin ganti Joko Projo namanya. Supaya apa? Supaya gampang masuknya. Kalau namanya Mahmud nggak ditolak kan? Orang Islam ya, karena orang Islam. Kalau namanya Sutojo boleh masuk, Asep
hapus buku cepat. Karena orang Yahudi nggak pernah hapus buku, mana sama buku nih. Karena di paspor itu nggak ada yang namanya Islam, Kristen nggak ada. Kalau namanya Islam diperlambat, tapi kalau namanya daerah, ngerti? Itu lebih cepat. Apalagi Yosef namanya cepat dah. Yosef cepat, Abraham cepat. Tapi ganti itu paspor kalau sama biar cepat. Kemudian sampailah Nabi ketika Nabi lagi berjalan lagi di langit, tiba-tiba ada makhluk berduit hitam, rambutnya botak tapi dikuncir. Anak muda sekarang kan gitu, botakin sini itu dikuncir. Apa? Anak pang. Akhirnya Nabi melihat umpet di balik awan. Nabi tanya Jibril, man huwa? Ya Jibril, siapakan dia? Makhluk yang gede hitam kunciran. Wa ibritun minal jin. Itu adalah Jibril termasuk bangsa jin. Memang kalau orang yang naik ke langit, jin itu suka mendengar ayat-ayat yang turun yang Muhammad. Makanya banyak jin itu yang mengerti dan menghafal Al-Qur'an. Tapi belum tentu dia orang Islam, belum tentu jin. Makanya orang masuk kesurupan baca apa ayatul kursi salah, jinnya ingat apa ketawa salah baca. Bunga bakalan keluar. Kenapa? Karena suka dengar ayat Al-Quran turun dari langit. Semenjak Nabi di Islam dan menghadap Allah, maka tidak ada makhluk yang bisa naik ke sana, ditutup oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Qul ya Muhammad, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul, katakanlah Muhammad, aku berlindung daripada kalimat-kalimat yang sempurna dari keburukan makhluk yang kau ciptakan. Dan riwayat lain Nabi disuruh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'a syai'in fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Kata Nabi baca langsung diispit, langsung terbakar. Siapa yang baca? Nabi itu juga bisa baca. Pama ada kesurupan dengan berjanji baca itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a syai'in fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah dengan izin Allah tuh jin hilang. Ngifrit karena takut sama Allah, karena hebatnya kekuatan iman orang yang baca. Alhamdulillah. Berapa ini? 2. Terus ya. Enggak nganter apa? Nganter. Kemudian Nabi datang ke jalan, kemudian Nabi berhenti di depan Masjidil Aqsa. Itu buruknya diikat yang telah disiapkan tempat tiang di depan Masjidil Aqsa. Itu ada tiang gede loh, sampai ke Masjid Kuba. Diikat itu tiang. Ini cara ikhtiar saja. Itu buruk kagak ada yang naikin. Kecuali Nabi ikat. Kakak Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, kemudian malaikat Jibril memandangkan azan, dari Jibril. Kemudian datanglah arwah para nabi dan rasul dan para malaikat memenuhi Masjidil Aqsa. Nabi melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Malaikat Jibril memandangkan azan. Sesudah memandangkan azan, kumpul arwah para nabi dan rasul, para malaikat, kemudian diiqamahkan oleh malaikat Jibril. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjadi imam pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan arwah para nabi dan rasul dan para malaikat menunggu siapakah yang akan menjadi imam.
Apakah Nabiullah Ibrahim sebagai Khalilullah ataupun Nabiullah Musa sebagai Kalimullah ataupun Nabiullah Isa sebagai apa? Ruhullah. Apakah Nabiullah Nabi dan Rasul yang pertama kali diutus Allah Ta'ala di dalam kenabian dan Rasul, ataukah Nabiullah Adam menjadi imam? Ini arwah pada dulu. Tapi malaikat Jibril nengok ke belakang, ke kanan, ke kiri, mencari Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi ada di belakang. Nabi, tuh ketawaduan Nabi kepada yang lebih tua. Sedangkan Nabi datang paling dulu, masih di belakang, apalagi Nabi datang belakangan. Ini akhlak Rasul nih. Jarang yang kita terapin. Kalau kita datang belakangan, ya belakangan. Kalau duluan, silakan depan. Sudah di belakang, ini lompat-lompatin haram hukumnya. Nanti kalau melompat-lompat, nanti dilempar ke dalam api neraka sama sebujur tanah, sebujur panah, nyungkep kepala itu. Jadi orang yang suka lompat, makanya lompatin orang itu nanti masuk neraka seperti apa? Busur panah yang dilempar. Itu gara-gara begitu doang. Karena kamu hati-hati, harus berakhlak ketika berada duduk di dalam masjid. Akhirnya malaikat Jibril menarik Nabi Muhammad SAW untuk maju ke depan menjadi imam. Setelah Nabi melaksanakan jadi imam, kemudian para arwah, para Nabi dan Rasul bersalaman dengan Nabi dan mengucapkan kalimat selamat karena ingin bertemu dengan Allah. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul dimi'rajkan ke langit ila sama dunia sampai alam ilahiyah kembali junjungan Nabi Muhammad SAW. Ini bertanda bahwasanya Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Beliau menjadi imam. Kemudian Nabi SAW memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi habis memuji kepada Allah dalam keadaan serak tenggorokannya sedikit serak, memuji akan kebesaran Allah. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi membawa dua cangkir, yang satu khamar, yang satu susu. Nabi disuruh pilih di antara dua gelas ini, apakah Nabi memilih khamar atau memilih susu? Jawabannya Selasa akan datang. Biasa,